Baik, selamat pagi. Sekarang kita akan membahas tentang gravitasi. Saya minta semuanya menyiapkan ballpoint warna-warni dengan segala kelengkapannya. Nggak harus yang mahal-mahal, yang murah-murah juga boleh. Saya sudah mencontohkan yang murah dan meriah. Penggaris seperti biasa. Ini perasaan saya terbalik. Loh, jelas. Benar. Kita sekarang akan membahas tentang gravitas. Maaf, ini lagi sambil membenarkan kameranya dulu. Oke, gravitasi itu kira-kira apa ya? Kayak tarik Gravitasi itu. Ada yang punya pendapat berbeda? Karena kita berada di dunia demokrasi, maka pasti akan ada siswa yang punya pendapat berbeda dan kita harus bisa menghargai. kayak tarik yang terjadi di antara benda yang mempunyai massa. Oke. Ternyata yang namanya gravitasi itu urusannya bukan hanya urusan gaya menggaya. Jadi kayak model, tukang foto model misalnya, itu kan sukanya gaya menggaya, tapi dia nggak ada hubungannya sama gravitasinya. Sekalipun menarik orangnya. Sama dengan putri itu menarik, ya kan? Tetapi dia tidak bergaya padahal. Nah, jadi apa urusannya gaya dengan gravitasi? Nggak nyambung. Aduh, Pak. Loh, iya sih. Lah mumpung putri nggak ada di sini, dia kan belum absen masuk. Baik, sekarang kita bayangkan gini. Mungkin ada yang pernah nonton film Gravity. Ke saya judulnya kebetulan pas sama nih, Gravity. Jadi misalnya saja ada benda bermassa M. Kemudian di tetangganya di sini, di kejauhan, ada lagi massa yang lain. Benda yang bermassa lagi, yang lain. M lagi. Aduh, ternyata di sini ada 2 buah M. Ya sudah, berarti kamu harus kasih indeks. M1, M2 untuk membedakan sama-sama M. Jadi yang namanya indeks itu bagi orang fisika penting. Nggak boleh kamu ngasal nulis. Misalnya saja kedua massa tersebut berada di ruang angkasa, di antariksa. Di antariksa sana, sehingga nggak ada pengaruh dari yang lain. Maka apa yang dirasakan massa 1 dan massa 2? Halo? Nggak ada gravitasi, Pak. Tidak ada pengaruh dari orang lain. Selain mereka berdua. Lah terus mereka berdua ngapain? Tarik menarik, Pak. Itulah kenapa kalau kamu berduaan dengan putri itu nggak boleh. Karena satunya setan. Waduh, nggak nyambung lagi nih. Mumpung putri belum absen, nggak apa-apa, kita tinggalin. Nah, permasalahannya adalah, ternyata kedua benda yang berjarak R, tapi posisi R-nya itu terhadap pusat ke pusat, jarak pusat ke pusat. Nah, R12, di mana R12 adalah kamu tulis, kasih keterangan. Biasanya siswa TN itu kalau nyatet enggak lengkap. Jarak pusat
benda. 1 dan 2. Jarak pusatnya lo ya. Jarak pusat benda. Nah, terus kenapa kok yang digunakan acuan jarak kok pusatnya dan bukan apa namanya di permukaannya? Padahal kita ngukur tinggi badan atau tinggi gedung misalnya itu kan dari permukaan bumi. Tetapi kok kalau kita mengukur jarak antara bumi bulan misalnya, maka yang diukur mestinya dari pusat bumi ke pusat bulan. Nah, ini yang harus hati-hati. Beda kalau mengukur massanya putri. Itu yang diukur jaraknya dari pusat, T-nya ganti R. Salah. Ganggu. Gimana? Halo, nggak dengar? Halo Pak. Ya. Terdengar apa Pak? Terdengar kok Pak. Tadi ada yang bilang apa? Atau saya suaranya pelan banget ya? Waduh, udah 100%. Oke, kita lanjut. Ternyata apa yang dirasakan oleh mereka berdua? Oh, ternyata memang si massa 1 merasa tertarik ke arah massa 2. Tertarik loh ya. Nah. Merasa tertarik ke arah sana. Kita sebut saja namanya adalah F12. Tapi menurut massa 2 tidak. Sayalah yang ditarik oleh massa 1 ke arah sana. Kita sebut menjadi F21. Lihat cara menuliskan indeksnya. Gaya yang dirasakan benda 2, F2, pengaruh dari massa 1. Gaya yang dirasakan benda 1, pengaruh dari massa 2. Loh kok ribet gitu sih Pak? Iya, karena massanya bisa jadi tidak hanya 2. Bahkan di alam semesta sana, gaya tarik-menarik antar benda itu bisa dengan benda dengan jumlah yang tak terhingga. Makanya indeks itu penting. Tetapi ternyata di fisika yang kalau kamu baca lagi lebih lengkap lagi, yang lebih lanjut lagi, ternyata ada yang mengatakan bahwa gravitasi itu bukan gaya loh. Nah, ada yang mengatakan kayak gitu. Kenapa? Oh, ternyata menurut Einstein yang namanya gravitasi itu efek dari adanya lengkungan dimensi ruang. Nah, sampai ke sana juga pada akhirnya. Tapi hukum gravitasinya Einstein itu start dari yang namanya ruang, dimensi ruang dan waktu. Nah, massa itu memberikan efek lengkungan dimensi ruang dan waktu. Jadi kayak ibaratnya jaring itu ada massa, maka jaringnya itu jadi penyet. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan benda di sekitarnya selalu akan tertarik ke dia, seolah-olah tertarik. Padahal menurut Einstein bukan karena tertarik, tetapi karena ruangannya yang semakin mendekat, semakin melengkung ke menuju dia, sehingga seolah-olah tertarik. Nah, gitu. Bahasa fisikanya jadi seolah-olah seperti itu, supaya kamu kalau baca fisika yang lebih advance itu bisa lebih paham. Seperti itu. Kalau ada lagi yang mau menanyakan sebelum kita lanjut? Halo? Oke, tidak. Siap belum Pak? Ya. Belum Pak. Nah, besarnya gaya yang dirasakan oleh kedua benda itu sama dengan hukum gravitasi Newton. Yaitu besarnya F, misalnya F12, besarnya lo ya, sama dengan
G besar kali massa 1 kali massa 2 per R12 kuadrat. Ini besarnya loh ya, kita ngomongin besarnya toh, bukan arahnya. Karena arahnya udah jelas, menuju ke si penarik. Nah, misalnya kamu tertarik kepada Putri, maka mata kamu akan selalu tertuju kepada Putri gitu, kesannya. Nah, jadi mulai sekarang kamu lihat coba, ini adalah gaya gravitasi. Terus G besar ini apa? Ini yang disebut konstanta gravitasi umum. Oh, konstanta gravitasi umum. Jadi kamu sekarang tahu ya namanya gravitasi itu ada berapa nih? Ada 2. Padahal kamu sudah ada 3. Ada lagi yang G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ini kalau satu angka penting, kalau 2 angka penting 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini konstanta, konstanta apa nih? G kecil? Percepatan gravitasi. Jadi sudah ada 1, 2, 3, mampus kok. Jadi kalau dulu kamu mengatakan G kecil itu apa? Gravitasi. Kenapa saya teriak berkali-kali? Oh ternyata diantaranya di sini saja kita sudah mendapati ada 3 jenis yang berurusan dengan gravitasi. Nanti semakin banyak. Nah, terus arahnya bagaimana Pak? Arahnya seperti biasa. Dengan arah menuju massa penariknya. Nah, ini kan baru besarnya toh. Yang G ini besarnya. Sementara arahnya dengan kata-kata menuju massa penariknya. Jadi itu harus jelas. Yang namanya gaya gravitasi itu arahnya harus jelas juga. Kamu tertarik dengan seseorang itu juga pasti akan jelas. Arahnya kemana itu sudah jelas. Tumben Putri nggak ada suaranya. Alhamdulillah berarti dia nggak masuk nih. Lanjut. Bagaimana menurut gaya yang dirasakan oleh benda 2? Besarnya F21 sama dengan konstanta gravitasi kali massa 2 kali massa 1 dibagi R21 kuadrat. Lihat, gedean mana antara F12 dengan F21? Besarnya Tergantung massa Pak Ferry. Tergantung jarak. sama. Contoh, massa 2 menurut massa 1 itu berapa jaraknya? R21. Massa 1 menurut massa 2 besarnya berapa? R12. Berapa besarnya R12 dengan R21 gedean mana? Sama. Massa 1 kali massa 2 dikali sama, apakah lebih besar atau lebih besar? Massa 2 kali massa 1? Sama. Sama besar tapi arahnya arahnya tergantung siapa. Oh, saya merasa ditarik oleh Putri. Oh, Putri merasa menarik. Menariknya dia itu hanya merasa saja gitu. Perasaan dia itu menarik, padahal ya kenyataannya ya empuh ya toh. Putri itu menarik gak sih? Halo, Putri menarik enggak, Put? Halo? Halo Pak. Oh, ternyata dari tadi enggak menarik. Bisa diterima, guys? Siap bisa Pak. Nah, sosiofisikanya kayak gitu. Jadi kesimpulannya Putri tidak menarik, gitu kan?
ini akan mulai bermasalah ketika kita mengandaikan di alam semesta sana ada misalnya saja 3 massa. Cuma 3 loh ya, 3 dulu. Kalau astronomi, kamu pelajari astronomi, bisa jadi banyak banget. Misalnya saja di sini ada benda M1. Kemudian berjarak 8 km kemudian di sini ada massa 2. Jaraknya 8 km. Dari pusat ke pusat. Pusat pakai T, bukan pakai R. Kecuali pada saat kita sedang mengukur masanya Putri tadi. T-nya ganti R. 8 km. Kemudian naik ke sana 6 km. Aduh, nggak jadi naik ke bawah. Karena mau naik ternyata malah R1. Ini R2. 6 km. Saya ulang, yang diukur pusatnya terhadap pusatnya seperti ini. Kemudian ada pertanyaan, tentukan total gaya yang dirasakan oleh massa 2 dan massa 1. Massa 3 saja. Biar tidak tabrak-menabrak menjadi 1. Nah, kalau kayak gini gimana? Ya sudah, yang penting kan kita dari gambarnya dulu. Kalau gambarnya baik dan benar pasti akan paham. Oh, masanya juga diketahui misalnya. Ini sama dengan 1 kg, 2 kg, 3 kg. Yang penting kita bisa menggambar dulu, pasti nanti bisa menyelesaikan. Kita ambil contoh. Massa 2 ternyata dia itu ditarik oleh massa 1 dan massa 3. Oh, berarti ya sudah, berarti kedua-duanya harus kita gambar juga. Kita andaikan, halo, ini speakernya, volumenya, halo, feedback, halo. Mic-nya matikan dulu. Saya andaikan, halo. Ya, saya andaikan benda 2 ini ditarik oleh benda 1 arahnya ke sana. F21. Mic siapa yang masih bunyi ya? Oke. Kita perhatikan pengaruh benda ketiga. Kita lihat. Oh, ternyata yang namanya gaya gravitasi. Aduh, ini siapa sih? Tolong dimatikan dulu mic-nya, siapa yang masih nyala? Enggak ada yang nyala. Ini kamu matikan mic. Ini belum nyala. Oke. Nggak ada dah. Memang di sini ketambahan pasukan nggak jelas. Oke, kita ulangi. Oh, tadi kita sudah bahas. Oh, ternyata gaya gravitasi itu sangat berbanding terbalik dengan jarak. Berbanding balik tapi kuadrat. Gimana tuh? Berbanding terbalik kok kuadrat? Oh, berarti kalau semakin jauh otomatis semakin kecil. Oh,
kita bandingkan antara gaya 2 pengaruh 1. Ini kan 8 kilo, ini 6 kilo. Oh, ini lebih dekat. Lebih dekat berarti harusnya lebih besar. Oh, kalau gitu ini kita bikin lebih panjang. Lebih panjang. Oh, kurang panjang. Nah, seperti ini. F23. Gaya yang dirasakan benda kedua pengaruh dari massa ketiga. Nah, sekarang massa 2 kita lihat ada 2 orang penarik. Terus gimana tuh kalau dia ditarik oleh 2 orang? Ya ibaratnya saya kan ganteng ya kan? Terus nggak jadi. Nah, nanti ada yang marah. Saya mau mengatakan, oh ditarik oleh Putri dan seterusnya kan jadi nggak enak. Padahal bisa jadi kalau Putri tahu kesini beneran ya, mungkin tertarik juga sama saya mungkin. Nah, apa yang terjadi kalau ada 2 buah gaya yang bekerja pada satu benda? Ya seperti biasa. Berarti akan ada resultan atau jumlahan gaya-gaya. Gimana caranya? Kita lihat F21 yang ada di situ harus dipindahkan ke arah ujungnya F23. Set. Ini sorry, tergeser. Set, pindah ke sini. Ini F21 juga loh. Nah, tetapi ini juga F23 juga loh. Pakai sistem trapesium. Nah, kayak gini. Ini F23 juga loh. Berarti hasilnya mana? Ya dari ujung pangkal sana sampai di akhirnya sini. Dari pangkalnya sana sampai ujung. Inilah R yang dirasakan 2. Nah, kalau kayak gitu ngitungnya ya opo? Nah, sekarang masalah ngitungnya. Sudut apiknya ini saya sebut saja namanya sudut theta. Oke. Oh, berarti besarnya R2 besar R2 sama dengan bisa dituliskan R2 vektor kayak gini, atau nggak usah pakai tanda vektor, itu artinya sudah mengatakan besarnya R2 ya, otomatis besarnya R2 sama dengan akar dari F21 kuadrat aturan cos. Masih ingat? Menyatakan besar pakai aturan cos. F21 kuadrat tambah F23 kuadrat tambah 2 kali F21 kali kosinus theta. Yakin ini plus atau min? Plus atau min? Theta sudut apit loh. Plus atau min? Halo. Yakin plus? Iya. Ya, plus Pak. Ya. Betul. Jadi kita harus mencari dulu F21 dan F23. Mencarinya bagaimana? Pakai kok F21, F23 ya. Ini gimana sih? Bener F21? Oh iya bener F21 karena benda 2 pengaruh massa 1. Oke. Ngutungnya bagaimana? Ya, ini aja masukin. Terus G kecil tadi, G besar tadi apa? Konstanta gravitasi umum. Konstanta gravitasi umum itu besarnya berapa? Katanya beda dengan yang percepatan gravitasi. Oh, berarti kita harus tahu juga ini konstanta gravitasi umum. Aduh, aku suka nggak hafal. Kita cari. Tanya Mbah Google. Konstanta gravitasi umum. Aduh, sampai derek. Tanya sama Mbah Google. Konstanta
gravitasi umum. Ini dia ada. Apa nih? Mana nih? Nah, ini dia. 6,67. Catat. G besar sama dengan 6,67 kali 10 min 11. Satuannya jangan lupa Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Atau satuannya juga bisa dituliskan menjadi apa tuh? Meter kuadrat per kilogram sekon kuadrat. 6,67 kali 10 min 11. Waduh, angkanya kok nggak enak banget. Kalau nggak enak banget gitu terus gimana? Ya sudah, nanti dalam perhitungan kita masih pakai G lagi aja. Jadi misalnya saja diketahui kayak gini, berapa F21-nya? Kan tinggal dimasukin. F21 sama dengan G besar kali massa satunya 1 kg kali massa 2-nya 2 kg dibagi 8 km. Aduh, jadikan meter. Kenapa harus jadikan meter? Karena satuannya yang dipakai di konstantanya meter dan kilogram. Otomatis di sini juga harus menyesuaikan. Meter tapi kali 10 pangkat min 10 pangkat 3. Masih dikuadratkan. Aduh. Kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi besarnya sama dengan 2/8. Aduh, 1/16. 8 kali 8 kuadrat 64 ya. 2/64 10 pangkat minus 6 G. Nah, masih ada G-nya. Satuannya kilogram per meter kuadrat. Jadi masih ada G-nya, jangan lupa. Kenapa? Karena angkanya jelek dan kita nggak usah terlalu diribetkan dengan angka-angka yang jelek. Bisa diterima guys? Halo? Siap, bisa Pak. Nah, terus bagaimana dengan menentukan arahnya? Kan yang namanya resultan itu kan besaran vektor. Terus menentukan arahnya bagaimana? Ya menentukannya pakai aturan sinus. Maksudnya bagaimana? Contoh, saya andaikan theta di situ berarti ini juga theta. Oh ya, ini juga theta ya. Ini dari situ sama dengan theta yang ada di sini. Kita pindah sini aja deh. Theta di sini ini juga theta. Terus sudutnya yang kita mau pakai cari adalah yang ini. Alfa. Misalnya menentukan arahnya. Oh, salah, bukan yang itu, yang ini. Alfa, beta. Nah. Menentukan arahnya bagaimana? Oh, nanti ketemunya adalah arahnya beta derajat terhadap F23. Dengan arah beta derajat terhadap F23. Inilah arahnya arah R, vektor R2. Dengan arah R2 sebesar beta derajat terhadap F23. Terus ngitungnya pakai apa? Pakai aturan sin. Kamu lihat beta berhadapan dengan ini. Theta berhadapan dengan R. Oh, berarti theta berhadapan dengan R. Berarti kamu bisa tuliskan R2 per sinus theta sama dengan beta berhadapan dengan F21. Bentar, saya zoom out.
sinus tadi R2 per sinus theta, R2 per sinus theta ini saling berhadapan, ya kan? Terus beta berhadapan dengan F21, berarti ini F21 per sinus beta. Coret-coretnya kayak gitu kan jelek tapi jelas ya toh. Kamu mau pilih mana? Jelek atau jelas atau bagus tapi nggak jelas? Nah, dari sini kamu nanti ketemu besarnya sudutnya, arahnya, yaitu dengan arah beta derajat terhadap F23. Sampai di sini bisa diterima, guys. Halo. Kemudian bagaimana yang dirasakan oleh benda ketiga sesuai dengan pertanyaannya. Nah, yang dirasakan oleh benda tiga berarti kita harus gambar lagi supaya tidak tabrak menabrak menjadi satu di tempat yang lain. Saya andaikan ini benda satu di situ, kemudian jaraknya 8 km di sini, benda 2 satu, kemudian ke sini 6 km. 6 kilometernya semut. Nah, berarti kita harus bisa mengandaikannya. Ini 8 km, 6 km. R2, R1. Permasalahannya sekarang kalau perbandingannya panjang 8, 6, padahal nanti M3 tidak hanya terpengaruh oleh massa 2, tapi juga terpengaruh oleh massa 1, berarti ini harus bisa ditentukan lagi berapa besarnya. Bisa nggak ditentukan besarnya? Berapa ini pasti? R13? Kalau 90 derajat 10 km. Kamu bisa, kalau kamu gambarnya baik dan benar, harusnya hasilnya juga baik dan benar. Kalau in scale, let's see, ya kan? Gambarnya baik dan benar, hasilnya juga baik dan benar. In scale. Oh, kalau gitu benda 3 pasti akan ditarik oleh benda 2 warnanya hijau yang kita sebut sebagai F3. F32. Saya bikin lebih besar karena supaya kelihatan bagus. F32. Kemudian benda 3 juga ditarik oleh benda 1 ke arah menuju benda 1. Tetapi karena lebih jauh, ini 6, ini 10, otomatis lebih jauh. Padahal yang namanya gaya gravitasi itu berbanding terbalik dengan jarak, semakin jauh, semakin kecil kuadrat, maka kita andaikan pengaruh benda ke 1 lebih pendek, lebih kecil. Set. F31. Nah, sekarang benda 3 ditarik oleh kedua oknum. Terus gimana? Ya seperti tadi. Oh, berarti pakai resultanan. Kamu letakkan dulu penggarisnya. Seperti ini, sejajar. Kemudian letakkan penggaris kedua. Kemudian kamu tarik. Nah, set. Panjangnya sama. Ini juga F31.
Kalau perlu warnanya juga dibikin sama. Kemudian kita sekarang beralih ke benda F32 seperti tadi. Kemudian diletakkan penggaris kedua, geser set. Ini juga F32. Sehingga diperoleh resultan gayanya sana. Nah, inilah R3. Tapi bukan R3 mobil. Sudut apitnya yang mana? Oh, itu balik lagi ke sudut apit. Sekarang sudut apitnya yang di sini. Ini sudut apitnya. Berapa besarnya sudut apit itu? Kita sebut saja namanya adalah apa? Alfa. Oh, tadi alfa beta sudah ya. Kita ganti delta kecil. Delta huruf kecil namanya. Ini sudut apitnya. Oh, sudut apit yang di situ sama dengan sudut yang di sini. Oh, berarti ini adalah 180 derajat minus delta. Nah. Oh, yang dipakai perhitungan bukan yang itu ya. Oke, ini deltanya berarti yang dipakai untuk perhitungan ini. Untuk mencari aturan kosnya maksud saya. Sehingga R3 besarnya sama dengan akar dari siapa saja? Halo? Dua kali F32, dua kali Kosinus delta kecil. delta. Ya. Oh, delta. Jangan lupa akarnya sampai di setelah delta, setelah delta, karena ikut di akar. Nah, terus menentukan arahnya bagaimana? Arahnya kita sebut saja nanti yang ini. Gambarnya kamu harus baik dan benar. Nah, delta itu kan antara F31 dan F32. Tetapi delta eta kita sebut saja sudutnya namanya eta. Itu adalah ini. Oh, berarti arahnya dengan arah R3 membentuk sudut eta derajat terhadap F31. Kamu lihat eta ini berhadapan dengan siapa? F32. Oh, berarti nanti F32 per sinus eta. F32 per sinus eta. Kemudian yang diketahui kan delta. Delta yang di sini kan nggak ada hubungannya justru yang di sini. Padahal ini adalah 180 minus delta itu yang berhadapan dengan R. Oh, berarti sama dengan R3 per sinus 180 derajat minus delta. Sekalipun sama dengan sinus delta itu sendiri karena berada di kuadran 2. Sama dengan R3 per sinus delta. Karena di kuadran 2. Seperti itu guys. Selanjutnya kamu tinggal masukkan angkanya. Selamat mencoba memasukkan angka. Jangan lupa yang namanya G besar itu konstanta gravitasi umum yang beda jauh sekali dengan G kecil yang percepatan gravitasi. Ini kalau satu angka penting dan dua angka penting percepatan gravitasi. Konstanta gravitasi umum itu bagaimana? Ini hasil percobaannya Eyang Newton sehingga ketemu nilainya sekian. Ini kalau tiga angka penting. Konstanta gravitasi umum. Nah, terus yang ini apa? Ini gaya gravitasi. Jadi urusan gravitasi sekarang kita sudah punya 3. Jadi kamu nggak boleh macam-macam lagi.
tentang gravitasi dan G kecil. Oke, selamat mencoba mengerjakan. Kita anggap sebagai PR yang tidak mengerjakan, nanti kita kerjain. Toh mudah sekali, tinggal masukkan. Cara-caranya sudah saya ajarkan. Kamu tinggal merunut lagi, mencoba mengerjakan, kemudian memasukkan. Jangan lupa gambarnya. Karena kamu bisa paham atau tidak paham start dari gambar yang baik dan benar. Semakin kamu menggambar dengan baik dan benar, saya yakin kamu akan paham. Oke, sampai di sini siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.